Sobat Podcast, saya Intan Destia dan saat ini kita akan mengupas terkait budaya wayang golek bersama dengan Ketua Umum KSBN, Ketua Umum KSBN Wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Bapak Dadang, bersama dengan adik cilik kita, dalam cilik kita, siapa dia namanya? Dharma Mahawiratma. Oke, kakak panggil siapa nih? Dharma aja. Dharma ya? Oke, namun sebelum itu kita ke Bapak dulu nih. Pak, Bapak menjadi Ketua Umum dari KSBN Wilayah Sukabumi ini sejak kapan? KSBN itu dibentuk di Jakarta itu mungkin udah lama ya. Cuman kami di sini sebagai orang Sunda, kebetulan saya dipercaya dengan ama Ketua KSBN di Jakarta, yaitu Pak Hendadi, untuk menjadi Ketua Komite Seni dan Budaya Nusantara di Sukabumi ini. Ketertarikan saya terhadap seni dan budaya sebetulnya pertama mungkin saya juga orang seni juga. Nah, untuk keduanya kebetulan saya merangkul para seniman, terutama seniman yang bentuknya yang unik gitu kan ya. Kalau seniman musik kita kan udah banyak macam seniman ya yang bisa main keyboard, main gitar atau main biola, itu mungkin itu udah lumrah. Tapi yang unik ini ya inilah Dharma ini. Dharma ini saya baru menemukan gitu orang seperti dalang cilik kayak begini dengan otodidak tanpa belajar, tapi dia sudah tahu sejarah wayang golek ini. Nah, sedangkan saya pun yang pernah baca buku sejarah mengenai dalang wayang golek ini, itu kalau kita pelajari sangat susah. Nah, mulai belajar mainin wayang golek itu sejak kapan? Sejak kelas 1 SD. Kelas 1 SD, itu udah langsung bisa atau ada yang ngajarin gitu? Udah langsung bisa. Karena kan dari kecil. Oke, jadi udah nonton dulu ya sebelumnya ya, setelah itu mainin langsung bisa aja. Nah, Dharma pada saat mainin wayang golek ini, itu ceritanya cerita Mahabharata kah, cerita-cerita rakyat kah, atau cerita yang Dharma karang sendiri gitu? Ada cerita yang dikarang, ada juga cerita yang dari dulunya. Oke, gitu. Berarti luar biasa sekali ya, Pak. Ya. Anak kecil seperti Ya, betul, ini betul. aja. Saya tidak pernah ngasih pelajaran kepada anak ini mengenai wayang. Dia udah bercerita sendiri. Jadi sebelum saya ngajarin dia udah tahu. Sebetulnya ini rumit, Pak ya. Pertama mungkin kalau dari nama-nama pewayangan itu, di kitab Mahabharata itu pada zaman dulu ada yang namanya Kurawa. Kurawa itu punya adik itu sampai 100. Nah, anak ini hafal tanpa kita ganti resik dulu, tidak ada. Ada yang namanya Pandawa. Pandawa itu 5 bersaudara. Nah, dia itu hafal juga gitu kan, siapa Pandawa, siapa Kurawa. Yang saya bikin tertarik, interest ya itu. Dari usia 1 tahun itu mungkin belum Nah, terlalu itu, mengerti, ya. tapi udah dengar ya, Pak? Ya, logikanya saat ini kita ini kan udah IT ya, udah media sosial, udah apa? Canggih Udah banget. canggih, cuman dia mendengarnya dari radio gitu kan. Ya, kita kan belajar dari YouTube atau belajar dari Google. Kalau ini pada saat itu saya ketemu sama dia, HP pun tidak punya begitu. Autodidak ya, Pak, Ya, jadinya ya? justru pertanyaannya saya juga sampai sekarang mau nanya ke dia. Kamu bisa dari mana gitu? Dharma bisanya dari mana? Maksudnya dengar dari radio, terus belajar sendiri itu memang gimana sih caranya bisa cepet bisa gitu? Ada triknya nggak? Lihat dari kaset sih. Terus liatin tangan dalangnya, pegang kayak gimana. Jadi memang benar-benar belajar sendiri, autodidak ya, Pak? Iya, itu ya. Luar biasa. Tapi ini memang beginilah ilmu pengetahuan itu berkembang pada seorang Betul, anak. Memang betul. dikenalkan dari sejak usia belia, Iya, kayak dia betul, 1 tahun, betul. walaupun belum ngerti-ngerti amat, tapi memang udah dikenalkan nih, udah Iya, dia udah betul, dengerin. betul. Jadi pada saat dia pelajari juga lebih gampang dan lebih cepat ya, Pak? Iya, iya betul. Wah, luar biasa. Udah pernah ikut lomba belum sebelumnya deh? Belum. Tidak ada, belum. Tapi akan ya? Oke, Kak Intan tunggu. Karena mungkin saat pandemi, Pak ya, saat pandemi begini kita mungkin hal yang tidak mungkin untuk kita bikin pagelaran atau kita
mencari uang dari seni ini, karena saat ini pun masih kita 50% diizinkan atau tidaknya sama Satgas Covid. Jadi menunggu saat-saatnya bila mana udah Covid berlalu, mungkin kedepannya kita lebih bagus lah. Amin. Lebih baik. Kita berharap pandemi ini segera Nah, berakhir. itu. Karena yang salah satu industri yang sangat terdampak oleh pandemi ini adalah seniman. Betul sekali. Benar betul sekali. Jadi pagelaran-pagelaran, penampilan-penampilan itu dibatasin gara-gara pandemi, harus jaga jarak antara Betul. satu dengan yang lainnya demi Betul. memutus mata rantai penularan ya Nah, Pak. itu. Nah Pak, sebelumnya saya penasaran nih, Bapak ketemu sama Dharma itu pas Dharma usia berapa? Saya ketemu sama Dharma itu di saat waktu pertama-tama Covid itu melanda kita di tahun 2020, bulan Maret ya. Bulan Maret itu tanpa sengaja saya punya saudara. Saudaranya itu, saudara saya ini, dia punya anak. Inilah saudara ini. Saya bingung kalau melihat dia itu selalu pegang wayang golek gitu kan. Saya bilang, kamu kok bisa pegang wayang, belajar dari siapa? Terus bapaknya bercerita, dia kalau nggak pegang wayang dia nangis. Jadi kalau ditanya kamu pengen apa? Ya, pengennya wayang, pengen golek gitu. Kalau di kita kan golek. Jadi namanya golek kalau di kalau di Jawa kan wayang kulit, tradisi wayang golek. Jadi pengen pegangnya wayang ini. Oh gitu. Nah di Dharma kayaknya penasaran kok bisa sampai nangis gitu kalau nggak dikasih wayang golek, kenapa? Kayak anak kecil aja gak ada mainan gitu. Oh gitu, karena udah dari kecil bareng terus ya sama wayang golek ya. Nah di saat pandemi itu kan bapaknya itu nganggur mungkin karena dampak dari Covid. Akhirnya bapaknya berusaha untuk bagaimana caranya tanpa uang dia bisa punya wayang. Akhirnya bapaknya bikin sendiri. Wow, Jadi luar biasa. ini wayang ini dibikin sendiri sama bapaknya. Luar Ini biasa. bajunya pun dibikin sama neneknya. Jadi benar-benar tradisional Nah itu ya. karena uangnya nggak ada kan ya, baru-baru buat beli wayang gitu kan, buat makan pun susah. Dan ini bisa jadi potensi bisnis juga Nah, Pak, insya sebenarnya. Allah kalau kedepannya mungkin begitu. Iya, Insya jadi Allah. bisa diberdayakan anak-anak kecil Nah, atau itu. masyarakat di Sukabumi khususnya Iya. yang mungkin terdampak oleh pandemi bisa bikin kreativitas, membuat wayang golek Betul, dan diperjualbelikan kepada wisatawan contohnya ya Pak. betul. Ya, yang zaman sekarang itu udah menggunakan gadget, ya kan? Udah terbuai oleh perkembangan zaman. Betul. Bagaimana sih cara menghidupkan daya tarik itu sehingga mereka tertarik untuk menonton bahkan mempelajari khususnya di Jawa Barat? Kalau cerita wayang yang ditampilkan oleh Dalang Cilik mungkin unik ya, karena wayang ini udah jarang orang-orang atau masyarakat yang tahu atau menyentuh, dan sejarahnya pun mereka udah hilang gitu sama sekali. Nah ini kesenian tradisional yang hilang selama di masa media sosial itu lagi booming ya kan. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan kembali seni Sunda yang udah hilang. Yang anehnya kenapa di kita ini semacam sastra Sunda. Mungkin aja sastra Sunda ini dipelajari, masih ada dipelajari di universitas mana gitu. Tapi di Jepang atau anggaplah di Belanda ada sekolah wayang golek, ya kan? Bisa kita lihat di YouTube. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok wayang golek ini dipelajari di negara-negara lain, dah ya kan? Yang main wayangnya pun dalangnya pun orang asing. Nah kita sebagai yang punya pewaris wayang ini tidak ada pelajarannya, tidak ada sekolahnya, tidak ada privatnya, itu aja. Nah, Dharma pertama kali tampil mainin wayang golek itu tahun berapa? Belum lama sih, tahun lalu. Tahun lalu. Nah, itu gimana sih ceritanya? Ya ceritanya ditain Rahwana mati sama Rama. Katanya itu si Rahwananya itu nyulik istrinya Batara Rama. Batara Ramanya itu balas dendam, tapi Rahwananya terlalu kuat. Nah akhirnya dia ngeluarin senjata andalannya. Jadi Dharma, Kak Intan mau dong Dharma peragain dengan cerita rakyat yang kemarin tampil waktu di Aku Cantik Villa. Itu gimana sih? Kak Intan mau lihat? Seadanya aja, wayangnya cuma satu kan. Iya, nggak apa-apa. Raden Gatotkaca
rama kau. Namun aya nu macem-macem. Wani-wani ka nagara kaula, jangan kaonaran. Sing harapan kaula. Para buta-buta. Lamun anjeun masih kene wani. Rajok ku bapak kaula. Wah, luar biasa, bisa ya apa namanya mendalami itu ya Iya, iya. Pak. Saya aja terkagum. Nah, Dek, tadi Adik kan menceritakan dalam bahasa Sunda, itu bahasa Indonesianya gimana sih? Nama saya itu Gatot Dalam Kaca. bahasa Indonesia ya, bagaimana katanya Dharma? Nama saya Raden Gatot Kaca dari negara Pringgandani. Saya siap untuk menjaga lingkungan negara Amarta supaya tidak diserang para raksasa yang mencoba membuat keonaran di negara kaula. Kalau masih berani-berani ke negara kaula, maka dipodaran kaula, maka dipateni, maka dibunuh ku kaula. Wah, luar biasa. Dedarma, itu ceritanya Dedarma baca ya, baca terus ragain atau memang sebelumnya ada guru khusus nih Dedarma bawain cerita ini begitu, ada nggak sih? Tidak ada. Otodidak banget ya Pak? Iya, saya bilang otodidak, saya juga nggak bisa. Saya tapi seneng gitu kan. Berarti kalau misalnya pada saat ingin nampil Iya. di acara besar begitu Pak, Betul. penontonnya itu contohlah seperti saya, orang Iya, iya. Sumatera begitu Iya, iya. ya, itu menggunakan bahasa Indonesia atau gimana Pak? Boleh bahasa Indonesia, boleh Sunda. Tapi memang kalau memang budaya seperti ini bagusnya dilestarikan dengan bahasa asli. Kalau Iya, bahasa Sunda, betul. bahasa Indonesia, Iya, tempat betul. negara itu ya, Iya. tempat negara itu luar Iya. biasa sekali Dedarma. Nah Pak, saya pernah dengar, pernah baca juga Iya. yang Cepot itu nama-nama dari tokoh-tokoh Ramayana kah atau bagaimana? Atau memang Sama cerita itu Jawa dulu? kalau cepot. Rakyat dari Jawa Barat. Cepot itu jadi kalau dalam cerita kita tidak, kalau cerita itu kadang-kadang kalau yang serius kan membosankan. Semar, Petru, Bagong, ya kan? Itu sebetulnya semacam ini aja mengisi kekosongan di saat orang serius menceritakan antara kebaikan dan kejahatan, maka masuklah Semar itu dan anak-anaknya. Jadi ada leluconnya sedikit supaya tidak terlalu Aku. enggak terlalu tegang ya. Oke, gak terlalu monoton ya. Iya, jadi ada ketawanya gitu kan. Kak Intan punya ade nih, pengen belajar wayang golek. Caranya gimana sih? Kayak Ade Dharma pertama kali belajar kan dari radio tuh, terus langsung bisa. Kalau kayak ade Kak Intan nih misalnya, dia kan nggak bisa, dia nggak pernah dengar radio. Nah itu gimana sih cara dia supaya cepat bisa kayak Ade Dharma gitu? Dasarnya sih dari tangan dulu. Pegang ini sama tangan dulu. Nah, ini mainnya jari sebenarnya. Terus Bikinnya kayak gini, terus dari jadi nafsunya bisa gini. Wow, jadi memang ada teknik khusus. Terus nanti nafas, terus ada di dalam. Oke, iya. Oh ternyata dalamnya begitu ya. Ya, terus ini nanti si jarinya itu mainin kayak gini. Jadi nanti di luarnya itu kayak lagi bernapas. Oh iya, pantesan saya heran dari tadi dia kok bisa naik-naik gitu ya. Ternyata digeser-geser ada teknik khususnya dan ini juga membutuhkan kecerdasan luar biasa Pak. Iya, Karena betul, memainkan tangan kiri dan tangan kanan. Iya, iya, betul. Menyeimbangkan antara fungsi tangan kiri dengan tangan kanan ini Iya, luar biasa sekali. iya. Ada nggak sih Pak rencana selain Dedarma yang Bapak berdayakan Iya. di KSBN ini mengajak anak-anak kecil lain yang ada di Sukabumi untuk belajar memainkan wayang golek? Insya Allah mungkin ke depannya kita sekarang ada rumah Melenia, rumah yang dibina sama Ibu Kapolres kita ya Ibu Sumarni. Mudah-mudahan di rumah Melenia ini karya-karya seni atau ekonomi kreatif yang akan dibangun bisa lah mencapai ke sana. Saya yakin ke depannya kita lebih bagus. Itu aja. Iya. Ya. Rumah kreatif milenial ini kan memang difokuskan kepada anak-anak binaan geng motor. Nah, kan? iya, betul. Mantan geng motor ya. Kita dikasih aktivitas lain semacam pembinaan. Kalau memang dia senangnya ke seni ya seni, kalau senangnya ke musik ya musik, kalau senangnya ke seni Sunda ya seni Sunda, kalau senangnya untuk membuat produk telur asin
Kalau dia senang membatik ya silahkan membatik gitu kan, itu aja. Jadi banyak seni-seni yang akan diberdayakan Iya. kreatif milenial ini Betul, ya betul. pada anak-anak yang ada Di di Sukabumi, iya. Jawa Barat. Betul. Luar biasa. Khususnya mantan-mantan anak geng motor yang Ya insya Allah itu bisa. amin gitu. Balik lagi nih ke Dharma. Dharma ini bajunya baju khusus mainin wayang golek atau gimana? Enggak juga sih, ini bisa dipakai silat juga. Silat juga, Dharma bisa silat? Tapi kalau gerakan apa, tapi diekspresinya pakai wayang. Oh begitu. Jadi silatnya pakai wayang, Mbak. Oke. Jadi memang wayang ini representasinya ya, Iya. ilmu-ilmu kayak paham nih tentang pencak silat, tapi Iya, nggak tahu betul. gimana peragain langsung. Jadi Iya. peragainnya pakai wayang ya. Pernah nggak deh? Boleh contoh? Contoh dicontohin? satu aja. Oh. Nah, Luar biasa. Membutuhkan apa? Berapa tahun dari 1 tahun deh, 1-2 tahun lah ya. Iya. Pertama nonton bisa sampai selancar ini di usia yang sebegitu belia. Jadi kalau misalnya Dharma mau tampil nih di acara-acara besar, biasanya ada memang pakai baju ini khusus atau pakai baju lain? Ini doang sih, soalnya nggak ada lagi. Oh, Tapi begitu. nantinya bakal bikin model sendiri. ini sementara karena kita ya Sedang prihatin lah. Iya. Dari apa namanya komunitas juga sedang Betul, membangun, nantinya betul. ada seragam khusus ya. Iya, iya betul. Dek, aku mau nanya, itu dari topi sampai ke apa namanya tuh bendo ya, bendo Iya, iya. ikat itu sendiri, diciptakan sendiri, dijahit sendiri atau memang beli gitu? Kalau ini kebetulan saya beli, Oh beli. ya kan simbol Sunda aja, Mm-mm. sama sama ini juga beli. Simbol Sunda itu Dari ikat zaman-zaman dulu begitu. Ya istilah para sesepuh lah ya atau tokoh Oke. masyarakat. Lebih tepatnya itu dari kerajaan. Pendekar lah dulu di zaman pendekar, zaman-zaman kerajaan. Oh berarti Hindu Buddha ya? Nah itu betul. Oke. Jadi kan kita tidak melupakan kan ya sejarah lama. Gitu. Karena memang sejarah kita identik dengan budaya Hindu Buddha, Betul, tidak betul. melupakan sejarah. Iya betul. Ya. Asimilasi ya Pak, budaya Islam dan Hindu ya Iya, di betul. Jawa Barat ini ya Pak. Iya. Tapi kalau warnanya ada alasan khusus nggak Pak? Kenapa harus hitam gitu? Kalau warnanya sebetulnya bebas sih. Yang pinjol boleh, nggak apa-apa. Itu kan kembali ke kitanya, suka yang mana. Dharma biasanya kalau dalam penampilan-penampilan gitu ada nggak sih cerita penutup untuk menutup acara? Boleh dong ditunjukin ke Kak Intan? Pakai suara si cepot aja ya. Oke, Oke, siap. Aduh, assalamualaikum. Abdi asa jingga. Ade tutup acara ieu. Hapunten bilih aya kalepatan. Utang pati bayaran salah euy, salah tutup aing euy. Tutup lawang sigana mah. Sigotaka. Ya itu aja. Oke. Luar biasa. Sebetulnya yang nutup tuh harusnya capot gitu kan. Astra jingga atau capot kalau dalam bahasa Jawa Sunda. Sundanya ya. Oke, luar biasa. Itu dari suara-suaranya aja khas banget ya Iya. Pak. Bahkan saya pun susah ngomongnya. Memang harus belajar Jadi khusus. bermacam-macam suara dia bisa, suara dari para peran wayang itu. Luar biasa. Apa namanya, warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan begitu ya. Iya. Walaupun perkembangan teknologi semakin canggih, penggunaan Betul. gawai marak di mana-mana, bukan berarti sejarah dan budaya harus dilupakan. Dan Betul. untuk itu, bangsa Indonesia harus melestarikan sejarah Betul. dan budaya, Betul. dan hal itu dimulai dari kaum milenial. Akhirnya saya Intan Destia mohon pamit, sampai jumpa di topik lainnya.